Pertama, masukkan tepung terigu 2 gelas atau 300 gram, terigunya protein tinggi ya. Garam 1 sendok teh, ragi 1 sendok teh, terus gula pasir setengah sendok makan dan ada baking powder setengah sendok teh, susu bubuk 1 sendok makan, 1 sendok makan samit atau semolina. Kalau ada, kalau nggak ada skip aja. Lanjut air hangat 500 ml atau 2 gelas, masih gelas tadi ya. Gelasnya ukuran 250 mili. Kalau terigunya 2 gelas, airnya juga 2 gelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya campur adukan aja seperti ini, diaduk-aduk dengan whisk dulu ya teman-teman. Kalau saya ini mau tak mixer dulu ya, di blend gitu ya. Tapi kalaupun mau diaduk-aduk seperti ini juga boleh ya, yang kenceng gitu. Tapi biar cepet ya, aku mau tak masukkan ke blender seperti ini dan tak mixer sebentar aja ya, agar halus hasilnya itu nanti makin halus gitu ya, makin lembut teksturnya itu ya, dan empuk tahan lama. Kalau sudah di mixer sebentar aja ya, lalu saya tuangkan di wadah lagi seperti ini. Ini akan saya diamkan ya, adonannya kurang lebih 30 menit ya. 20 sampai 30 menit gitu ya, teman-teman. Untuk tekstur kekentalan tuh seperti ini, teman-teman ya. Kayak mau bikin surabi lah gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang ini harus ditutup ya, teman-teman. Ini sudah berbuih ya. Pas saya mixer tuh langsung berbuih karena raginya bagus. Harus bagus raginya ya, teman-teman, biar hasilnya juga bagus. Oh ya, ini saya diamkan 30 menit ya, teman-teman. Setelah didiamkan 30 menit, jangan lupa dikucek-kucek lagi seperti ini sebelum dipanggang ya. Diaduk-aduk dulu seperti ini. Tuh kayak gini ya. Nah, selanjutnya saya akan panaskan teflon yang kecil sekali seperti ini. Tapi ya kalau misalkan teman-teman tidak ada teflon kecil seperti ini mah bisa pakai teflon yang besar kayak gini tuh nih, nanti tinggal dituangkan aja bagian tengahnya. Sudah seperti itu jadi bulat ya atau bulat nanti. Sama pokoknya mah ya hasilnya juga. Sama mau teflon kecil kayak mau besar sama, asalkan nuangkannya jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit ya gitu, biar hasilnya bulat kecil. Oke, jadi pas nuangkannya itu si teflonnya harus panas gitu ya teman-teman, harus panas dulu baru ininya apa namanya dipanggang gitu ya. Jangan banyak-banyak, 1 centong sayur aja ya, karena kan bentuknya kecil-kecil kalau gataip mah ya. Kalau saya ini ukurannya enggak terlalu kecil amat sih, pertengahan gitu ya teman-teman. Pokoknya mah sesuaikan aja. Kalaupun mau kecil banget silahkan ya, mini banget silahkan. Ini kalau di kampung suami saya namanya musailah ya teman-teman. Ini roti kesukaan mertua saya ya. Mereka mencocolkannya ini atau memakannya sama surba, teman-teman, dicocolkan sama surba gitu. Dan atau laban ya, laban yang kecut itu bukan zabadi, laban yang mencair itu kayak susu tapi kecut. Nah, seperti itu ya. Kalau orang tua mah, nenek-nenek, kakek-kakek mah sukanya seperti itu. Kalau saya ini sukanya diisi dengan kurma ya teman-teman, lalu dicocolkan atau dicoelkan sama gestah ya, endul pokoknya mah. Terus kalau orang kota-kota mah ya biasanya ini dikasih isian kacang-kacangan, lalu digoreng dan dikasih sirah ya atau sirup gula. Pokoknya beda-beda sekali ya seleranya di sini mah. Kalau saya nggak suka digoreng, saya nggak suka, sukanya saya mah seperti ini aja, dikasih isian kurma ya. Kadang saya buat cocolan itu sup ya atau surba gitu ya. Pokoknya mah sesuai selera aja ya teman-teman. Biasanya kalau orang Arabnya sukanya dikasih kacang-kacangan ya, terus digoreng dan dikasih sirup gula nantinya ya, jadi manis gitu ya. Kalau saya sukanya seperti ini. Nah, ini saya sudah tata rapi di piring atau nampan, lalu saya letakkan kremnya atau gestanya dan kurmanya juga ya teman-teman. Karena nanti pas buka puasa itu kita masukkan kurmanya ke dalam dan nanti dicocolkan gitu sama krem gestanya ya teman-teman. Pokoknya seperti itu ya saya memakannya, pokoknya mah sesuai selera. Buat teman-teman yang ada di Indonesia bisa diisi dengan yang gurih ataupun yang manis, bisa pakai keju, bisa pakai abon, daging dan lain sebagainya. Bisa juga dengan yang manis-manis ya, kayak apa namanya coklat kayak gitu ya, selai strawberry kayak gitu bisa banget ya teman-teman. Soalnya saya sudah mencobanya ya, jadi rasanya tuh enak banget buat cemilan juga ya. Jangankan buat buka puasa, buat cemilan sehari-hari juga ini mantul banget teman-teman.
Untuk tekstur ya sangat empuk, lentur, luar dalam, dan ini empuk tahan lama ya. Nah seperti ini saya tuh dikasih isian dulu ya kurma, lalu nanti dicocolkan atau dicoelkan sama gestahnya. Nah seperti ini saya ya teman-teman. Tapi kalau kalian suka digoreng terus dikasih sirup, dikasih kacang-kacangan dalamnya, ya itu mah terserah ya, sesuai selera aja. Nah buat teman-teman di Indonesia juga sesuai selera, mau dicocolkan sama madu, mau dicocolkan sama sup, boleh ya, boleh pokoknya mah. Mau diisi dengan abon, keju, coklat, bisa banget teman-teman. Dan sepertinya ini cocok juga buat ide jualan teman-teman ya, bisa diisi sesuai selera, dijual 1000-an, mantap, terjangkau, dan insya Allah kayaknya bakal laris manis ya teman-teman, karena ini rasanya enak banget dan disukai semua orang ya. Rasanya mirip-mirip martabak gitu teman-teman, kenyal, lembut, dan empuk, wangi sekali dan endul rasanya. Pokoknya buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun berada, wajib sekali cobanya resep ini karena ini pas banget buat menu buka puasa. Untuk resep ini sudah pas banget ya, takaran 2 gelas terigu itu 2 gelas airnya. Nah jadi menurut saya mah udah pas banget gitu ya untuk resepnya ini. Jadi cocok banget buat pemula, anti gagal jamin ya. Oke segitu aja ya di video kali ini cara membuat kulit gataipnya atau kulit pancake-nya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan terima kasih. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu mah, mari kita. Pertama, siapkan blender, kemudian masukkan air hangat 2 gelas setengah ya, teman-teman. Ini ukuran gelasnya 340 ml ya, teman-teman. Ini ada gula pasir 2 sendok makan, ragi instan 1 sendok teh, ada susu bubuk 2 sendok makan. Kemudian ada garam setengah sendok teh dan terigunya 2 gelas seperempat. Untuk terigu saya memakai protein tinggi dan protein rendah juga bisa banget ya. Kalau tidak ada tinggi mah yang rendah juga bisa ya. Nah, ini yang seperempatnya lagi. Nah, kemudian di sini ada bahan tambahannya yaitu ada samit ya atau tepung semolina sebanyak seperempatnya saja, seperempat gelas. Kemudian ada baking powder 2 sendok teh. Diaduk-aduk dulu ya sebelum di blend biar tidak rametek di sisinya gitu ya teman-teman, atau biar tidak kotor gitu. Nanti ini saling menempel kalau tidak diaduk-aduk dulu umat teman-teman. Maksudku saling menempel di pinggirannya gitu teman-teman, makanya diaduk-aduk dulu sebelum di blend. Nah, ini sudah di blend ya, jadi seperti ini penampakannya, berbuih ya, harus berbuih ya teman-teman. Kalau tidak berbuih berarti raginya tidak aktif ya, tidak bagus. Selanjutnya tuangkan aja di baskom begini ya, di wadah, dan tutup dan biarkan istirahatkan selama 10 menitan gitu teman-teman ya, tidak usah lama-lama, 10 menit saja. Lalu siapkan teflon. Saya teflonnya ini sebenarnya ada 3 ya, saya jadi supaya supaya cepat selesai gitu teman-teman, saya memakai 3. Sebenarnya teflonnya masih banyak sih, cuman aku yang ini aja yang membuat kuenya jadi bagus, yang lainnya tidak tidak bersarang gitu teman-teman, nggak tahu kenapa, padahal teflonnya Sipal itu merek mahal gitu ya. Nah, jadi tadi tuh kita udah panaskan teflon, lalu dituangkan 1 centong sayur, maaf ya, 1 centong sayur, lalu biarkan hingga matang. Nah, ini biar cepat selesai mah ya gitulah, bikin teflonnya banyak ya. Saya bikin 3 ya, ini 1 2, yang ini yang di pinggir 1, jadi tidak 3 ya, biar cepat selesai gitu teman-teman. Nah, ini jadi bersarang begini tuh teman-teman. Jadi teflon itu tidak sama ya, ada yang bisa membuat kue ini bersarang, ada yang tidak bisa ya. Oke, sudah selesai semua kuenya. Ini kuenya itu dialasi dulu dengan handuk ya teman-teman, karena kalau tidak dialasi dengan handuk biasanya suka menempel di bawahnya itu dan berkeringat gitu, jadi basah gitu kuenya teman-teman. Makanya aku kasih dialasi dengan handuk ya, tapi ini handuknya khusus untuk kue-kue ya, bukan untuk lap atau mandi ya. Nah, ini hasilnya jadi lucu-lucu, manis-manis, manja-manja, pokoknya nama ini martabak manis manja gitu ya teman-teman. Ini kecil-kecil ukurannya ya, mini banget. Jadi untuk isian mah sesuai selera ya. Biasanya kalau saya mah pakai gesta ya atau krem, terus ada coklat, terus kalau yang gurih-gurih mah misalkan
kayak sop surbah ya, kalau di Arab mah namanya surbah gitu, dicocol sama surbah, atau misalkan dicocol sama idam juga bagus, dicocol juga sama yang gurih-gurih itu bisa ya, kayak abon juga bisa diisi dengan abon ya, pokoknya mah yang gurih bisa, yang manis juga bisa ya teman-teman. Dan rasanya gimana gitu ya, empuk, kenyal, lembut, kayak mirip-mirip martabak gitu ya teman-teman. Dan rasanya itu ada krenyes-krenyesnya gitu, karena di resep ini ada bahan tambahannya yaitu semolina ya. Tapi ini semuanya endul ya, walaupun sebelumnya saya juga sudah share ya tanpa semolina, tapi semuanya endul ya, enak pokoknya. Dan namanya sama getaib semuanya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka mah silahkan dicoba ya. Ini mantap sekali buat Ramadan, buat camilan, buat ide usaha, pokoknya mantap semuanya. Wajib cobain ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara saya membuat kue Arab manja part 2 yaitu gataib. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.